Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Sains. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Sudah lama saya tidak membuat video. Nah, video kali ini saya akan berbicara tentang riset operasional terkait dengan yang namanya teori keputusan. Mungkin sudah Anda lihat slide judulnya di belakang saya. Nah, kita akan bahas itu. Apa itu teori keputusan? Mungkin pernah kita dalam kehidupan sehari-hari pernah kita gunakan secara tidak langsung ya. Kita biasanya mengambil keputusan dalam suatu hal. Nah, apakah terkait dengan itu? Nah, kita simak baik-baik video kali ini. Jangan lupa untuk unduh materinya dalam kolom deskripsi. Oke, mari kita mulai. Nah, teori keputusan ini terkait dengan yang namanya pembuatan keputusan yang rasional. Itu yang pertama kita bahas adalah proses penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan yang rasional mengikuti prosedur sebagai berikut. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah kita buat juga ya, proses penyelesaian masalah, dan kita akan mengambil suatu keputusan. Yang pertama adalah menyatakan masalah. Ya tentu saja kalau nggak ada masalah ya kita tidak bisa membuat keputusan. Yang kedua adalah mendiagnosis masalah. Ya, masalahnya seperti apa kita diagnosis. Lalu, mencari kemungkinan penyebab masalahnya. Secara logika berpikir tentu setelah mendiagnosis, bagaimana kok masalah itu pun terjadi. Nah, berarti kalau masalah itu terjadi, kita mencari beberapa kemungkinan penyebab masalah. Lalu setelah kita menjalani mencari kemungkinan penyebab masalah, kemudian kita mencari terus ini menurunkan alternatif penyelesaian. Ya, ada beberapa alternatif, mungkin istilahnya kalau kita punya masalah A ini, kita punya plan A, plan B, plan C. Nah, itu terkait sama yang namanya menurunkan alternatif penyelesaian. Banyak ya. Kemudian setelah ketemu setelah menurunkan alternatif atau mendeskripsikan beberapa alternatif. Nah, suatu tindakan yang kita lakukan selanjutnya adalah memilih alternatif penyelesaian yang terbaik. Nah, ini yang kita sebut sebagai keputusan. Membuat suatu keputusannya itu memilih alternatif yang terbaik itu tadi. Nah, yang kita akan pelajari di sini adalah beberapa jenis keadaan pengambilan keputusan. Yang pertama dalam keadaan pasti, apa itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko. Kemudian pengambilan keputusan dalam keadaan yang tidak pasti, macam-macam. Kemudian yang terakhir pengambilan keputusan dalam keadaan konflik. Nah, lalu kita analisis suatu keputusan. Tadi yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, pengambilan keputusan dalam keadaan pasti atau dalam bahasa Inggrisnya certainty. Dalam keadaan certainty. Apa itu? Apabila semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan itu diketahui secara sempurna dan tidak berubah-ubah. Jadi informasi yang dibutuhkan ini ya secara sempurna. Nah, apakah ada yang contoh sempurna? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan contoh yang sesuatu apapun itu yang diketahui dengan sempurna, tentu tidak ada kalau dalam kehidupan sehari-hari, dan di sini tidak berubah-ubah. Ini suatu keadaan yang amat sangat sulit dalam kehidupan nyata sepertinya. Nah, kalau sekarang kita ke pengambilan keputusan dalam keadaan uncertainty atau tidak pasti. Nah, itu berarti hampir kayak tadi atau mungkin kebalikannya lebih tepatnya ya. Jika seluruh peristiwa yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Ya, maksudnya apa nih? Jika seluruh peristiwa yang mungkin terjadi itu diketahui. Nah, ini lebih logis ketika dalam kehidupan nyata. Mungkin seluruh peristiwa yang mungkin terjadi, misalkan kalau Anda dalam kondisi keuangan yang buruk, nah, Anda dalam kasus Anda mungkin Anda kuliah atau Anda bekerja, nah, di sana peristiwanya terjadi. Berarti kan Anda kuliah tahu, Anda kerja tahu.
dalam kondisi keuangan yang minim ya. Nah, tapi kita tidak mengetahui probabilitas masing-masing di sana. Nah, Anda kuliahnya, kalau kita melanjutkan kuliah, seperti apa probabilitasnya? Kalau Anda bekerja sambil kuliah, probabilitasnya seperti apa? Atau hanya bekerja saja, probabilitasnya seperti apa, kan tidak diketahui di situ. Kemudian dalam keadaan yang lain tadi, keadaan beresiko atau risk di sini dalam bahasa Inggrisnya. Apabila informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Oke, di sini informasi sempurna tidak tersedia ya, informasinya tidak ada, tapi probabilitasnya diketahui. Ya, ini juga mirip dengan keadaan nyata kalau yang seperti ini. Nah, silakan Anda imajinasikan contohnya sendiri. Kemudian yang tadi keempat, pengambilan keputusan dalam keadaan konflik. Apa itu dalam keadaan konflik? Jika keputusan dua atau lebih pengambil keputusan berada dalam persaingan. Jadi di sini ada dua orang yang atau lebih ya, yang saling membutuhkan keputusan, tapi saling berhubungan di situ. Keputusannya tidak memikirkan diri sendiri lah. Ini dengan kata lain, satu pihak mengambil keputusan tidak hanya memikirkan tindakannya sendiri, tetapi juga pada tindakan yang dilakukan pesaingnya. Nah, di sini ada dua orang, mungkin berlawanan ataupun juga bisa juga sekelompok gitu ya. Nah, tetapi ya tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Jadi terkait sama pesaingnya ataupun yang lainnya. Di situ tentang keadaan konflik. Nah, oke, yang akan kita bahas di video ini adalah pengambilan keputusan dalam keadaan uncertainty atau keadaan tidak pasti. Ada beberapa kriteria yang akan kita bahas di sini. Yaitu ada 5 kalau nggak salah tadi. Yang kita cek nanti slide-nya ya. Saya agak lupa di slide ini. Yang pertama, kriteria Maximin atau Wald dari seorang penemu yang namanya Abraham Wald. Nah, apa itu? Untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Jadi kita akan membuat keputusan yang maksimum dari sesuatu hasil yang minimum. Oke, kita asumsinya adalah pengambil keputusan adalah pesimistik. Seseorang yang pesimis atau konservatif dan tidak mau mengambil resiko di masa depan. Oke, kita contohkan dengan suatu matrik payoff, suatu investasi ya di sini. Jadi ada alternatif investasi, ada saham, ada tanah, ada tabungan, prospek ekonominya, ada cerah, ada sedang, ada lesu. Nah, di sini sudah ada payoff-nya 10, 6,5, min 4, 8, 6 dan seterusnya. Nah, dalam contoh di atas, payoff terkecil untuk setiap alternatif investasi adalah. Nah, jadi hasil yang terkecil, hasil yang minimum tadi kan. Hasil yang minimum, tapi kita akan mengambil keputusannya yang maksimum. Jadi dari tabel ini tadi, ya, dari tabel ini tadi, nah mana yang minimum dari tiap-tiap investasi alternatif. Nah, untuk saham yang minimum adalah ini ya, 4. Ini sudah ditulis di situ. Untuk tanah mana dari sini yang terkecil adalah yang minimum adalah 1. Untuk tabungan, wah minimum semua sama. Nah, kemudian dari situ ini dari nilai yang terkecil tadi atau minimum kita ambil yang maksimum. Ini yang kita sebut maksimin tadi ya. Maksimin. Dari yang minimum kita ambilnya yang max. Oke ya. Jadi yang kita ambil yang max ini. Jadi untuk kriteria maksimin kita ambil yang tabungan. Nah, di sini mempunyai kelemahan.
yaitu tidak memanfaatkan seluruh informasi yang tersedia, yang merupakan ciri pengambilan keputusan modern. Nah, apa itu yang dimaksud dengan informasi yang tersedia? Dia hanya melihat minimumnya saja dari berbagai informasi seperti ini. Di sini ada cerah, sedang, lesu. Nah, minimumnya seperti ini. Yang cuma diambil ini, yang minimum saja. Jadi tidak memperhatikan yang bagian cerah ataupun sedang. Oke, itu kriteria maksimin. Kemudian kita kembali ke kriteria yang kedua, yaitu maksimaks. Atau kebalikannya dari maksimin. Ya, untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum, ini tadi ya, maksimum dari payoff. Yang maksimum, yang kita ambilnya maksimum nanti. Makanya kebalikannya dari maksimin. Asumsinya di sini malah kebalikannya dari optimistik, dari seseorang yang optimistik. Nah, kita lihat kembali tadi tabel payoff-nya. Oke ya. Nah, di sini bentar saya ganti ini aja nggak apa-apa ya. Nah, dari setiap investasi, alternatif investasi, kita ambil yang maksimum untuk saham, tanah, dan tabungan. Untuk saham yang maksimum di sini udah tertera yaitu 10. Untuk saham 10. Untuk tanah yang maksimum yang mana? Dari antara 861 yang maksimum adalah 8. Kemudian untuk tabungan sama semua, ya berarti ini maksimumnya adalah 5. Nah, itu. Kemudian yang dipilih adalah maksimaks tadi kan? Maksimaks. Nah, berarti yang dipilih adalah yang ini 10. Yaitu kita akan berinvestasi saham. Itu untuk kriteria maksimaks. Nah, di sini juga mempunyai kelemahan seperti maksimin tadi, masih mengabaikan banyak informasi yang tersedia. Nah, ini sangat cocok bagi investor yang risk taker, yaitu pengambil resiko. Ya, ini risk taker kan, ini kalau kita bermain saham kan tentunya banyak ininya, resikonya. Ya, silahkan pelajari sendiri tentang saham. Kemudian sekarang kita beralih ke kriteria yang ketiga, yaitu kriteria minimax regret oleh penemunya L.J. Savage. Nah, di sini dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Jadi untuk meminimumkan maksimum penyesalan. Jadi ya istilahnya ya, keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar supaya nggak kecewa banget. Waduh, kecewa. Oke, di sini kita punya perumusan sedikit jumlah regret atau opportunity loss, yaitu payoff maksimum dikurangi payoff alternatif untuk suatu peristiwa tersebut. Nah, dari contoh tadi, masih contoh yang sama ya. Di sini prospek ekonomi. Lah, ini tabelnya kok begini? Ini perolehnya dari mana? Nah, dari sini payoff maksimum dari tiap suatu peristiwa. Nah, peristiwa di sini adalah ini nih, cerah, sedang, lesu. Jadi payoff-nya di sini yang maksimum yang mana? Untuk peristiwa cerah itu 10. Untuk peristiwa sedang yang maksimum mana? 6,5. Kemudian untuk yang lesu yang maksimum yang mana? Ini 5. Nah, kemudian dari sini perumusan ini payoff maksimum dikurangi payoff alternatif. Nah, tentu payoff alternatifnya yang ini ya. Kita pilih dari tiap-tiap peristiwa. Ini 0 diperoleh dari, ya tentunya ini 10 kurangi 10 dari sini. Payoff maksimum. Kemudian yang di sini ini diperoleh 2. Ini artinya dari 10 dikurangi 8. Ya, payoff dulu ya, payoff maksimum. Dan ini 10 dikurangi 8. Kemudian yang ini 10 dikurangi 5. Diperolehlah 5. Seperti itu. Kemudian untuk prospek sedang ini juga sama di situ. Berarti di sini 6,5 kurangi 6,5. Di sini 6
6,5 dikurangi 6 ya. Kemudian yang ini 6,5 dikurangi 5. Nah, ini juga sama seperti tadi, payoff maksimumnya di sini 5 dikurangi minus 4. Di sini 5 kurangi 1, di sini 5 kurangi 5. Jadi seperti itu. Diperoleh seperti tabel ini atau matrix regret. Nah, sekarang kita cari nilai regret maksimum untuk setiap alternatif. Regret maksimum tiap alternatif, artinya kita peroleh ini. Dari saham berapa maksimumnya? 9. Dari tanah mana maksimumnya? 4. Setiapnya, maksud ini kalimat ini untuk setiap alternatif. Kemudian untuk tabungan mana yang maksimum? 5. Nah, setelah itu baru diperoleh tadi apa? Penyesalan, meminimumkan supaya tidak terjadi penyesalan yang besar atau kekecewaan yang maksimum. Nah, berarti di sini hasil kita peroleh sesuatu yang minimum di sini. Cari mana yang minimum dari situ. Nah, yang minimum adalah 4. Sehingga dari sini supaya tidak terjadi kekecewaan yang besar, dipilihlah tanah sebagai suatu investasi dengan kriteria regret ini tadi. Kita lanjut kriteria yang keempat, kriteria Hurwitz atau kompromi antara maximax dan maximin. Nah, penemunya Leonid Hurwitz, silakan Anda cari sejarahnya di sumber yang lain. Nah, di sini pengambil putusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna. Wah. Oke, sehingga ini mungkin bisa dikatakan agak ragu-ragu ya. Sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme. Nah, di sini kita sebut ada suatu konstanta yang kita sebut sebagai koefisien optimisme untuk mengukur optimisme pengambilan keputusan. Nah, koefisien optimisme di sini kita misalkan dengan simbol A, di mana nilainya antara 0 sampai 1, mirip dengan suatu peluang atau probabilitas. Nah, sehingga ketika kita menyatakan optimisme itu antara 0 sampai 1 berarti optimis sempurna. Wah, suatu peluang sempurna. Atau di sini optimis total ya, atau maksimax itu nilainya ketika A sama dengan 1. Dan kebalikannya ketika A sama dengan 0 itu kita sebut sebagai pesimis, sangat pesimis atau tidak optimis sekali. Makanya sini optimis 0. Terus namanya maksimin. Oke. Nah, berarti di sini ada kaitan ketika A itu sebagai koefisien optimisme dan sebagai optimis, berarti ada hubungan seperti ini. Ketika A optimis berarti 1 min A itu pesimis. Yang mirip kayak teori peluang, ketika A itu suatu peristiwa pasti, berarti 1 min A itu peristiwa yang tidak pasti. Gitulah. Nah, kita misalkan dari contoh tadi, A-nya adalah 60%. Berarti punya koefisien optimisnya 60%. Berarti pesimisnya bagaimana cara menghitungnya? Ingat, di sini dia dinyatakan dalam persen. Tadi ketika A itu sama dengan 1, ini kan suatu nilai saja ya. Ini bisa dinyatakan dalam persen, berarti dia 100%. Wah, sebentar saya hapus. Ternyata masih ada coretannya. Oke. Nah, dalam contoh investasi, payoff maksimum atau minimum adalah oke. Nah, supaya optimis ya. Di sini ada 10 dikalikan 0,6. Kemudian ditambah min 4 kalikan 0,4.
Nah, ini diambil dari maksimum dari prospek ekonomi tadi dan minimum. Mana yang maksimum dan minimum untuk saham? Untuk saham kan dia yang maksimum ini, yang minimum ini. Yang maksimum kita kalikan koefisien optimisnya. Kemudian yang minimum kita kalikan dengan koefisien pesimis. Kok ada koefisien pesimistisnya. Nah, dah gitulah. Kebalikannya dari optimis. Untuk tanah di sini maksimumnya 8, minimumnya 1. Untuk tabungan, wah sama semua. Nggak ada maksimum ataupun minimum tabungan. Nah, di sini ketika tadi optimisnya dinyatakan pakai 60%, itu kan berarti sama saja 60% itu kalau dinyatakan dalam bilangan desimal, itu artinya kan 0,6. Tadi nilai optimis A itu antara 0 sampai 1. Nah, untuk ini koefisien optimisnya berarti A sama dengan 0,6, berarti 1 min A-nya itu sama dengan 1 kurangi 0,6 sama dengan 0,4. Oke ya. Wah, nggak jelas. Oke, 0,4 seperti itu. Nah, dari sini ini kita kalikan tadi ya, 10 dikalikan 0, optimisnya, yang kecil dikalikan pesimisnya. Nah, lalu kita jumlahkan dari situ. Lalu, nah dari sini kita cari yang maksimum dari penjumlahan ini. Nah, ternyata yang maksimum adalah ini 5,2. Ini nanti silakan cek sendiri hasilnya apa benar apa enggak. Semoga benar ya hitungan saya. Nah, di sini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, sulit menentukan nilai A yang tepat. A di sini mohon maaf simbolnya agak beda, seharusnya A seperti ini. Ini tadi apa? Koefisien optimistis. Ya tulisannya Nah, gitu aja. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua mengabaikan beberapa informasi yang tersedia, yang mirip kayak tadi di maximax, maximin. Nah, oke. Dan tadi apa? Regret ya. Itu udah kriteria yang keempat. Nah, sekarang kriteria yang kelima. Kriteria Laplace. Laplace. Ada yang bacanya Laplace, ada yang Laplace. Saya bacanya Laplace saja. Pernah sedikit ya kenal dengan istilah Laplace di sini. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kriteria Laplace? Dimasukkan dengan memberikan bobot yang sama untuk setiap keadaan dasarnya. Nah, bobot di sini apa itu? Ya, nanti kita bicarakan. Apa itu asumsi yang kita ambil adalah semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama. Wah, untuk terjadi. Ini terkait sama yang namanya probabilitas. Oke. Nah, tadi contohnya langsung saja di sini. Dalam contoh tadi investasi, setiap peristiwa ditetapkan mempunyai probabilitas yang sama, yaitu sepertiga, sehingga nilai tertimbangnya seperti ini. Kenapa kok di sini kita peroleh sepertiga? Ya, karena di sini kan ada suatu peristiwa. Ada cerah, sedang, lesu. Peristiwanya ini ada sedang, cerah, dan lesu. Nah, ada suatu 3 peristiwa. Nah, ingat konsep probabilitas. Kalau semuanya terjadi, ini sama dengan 1. Ya kan, semuanya terjadi itu 1. Nah, ketika di sini ada 3 peristiwa, nah berarti tinggal kita bagi. Jadi ini semuanya 1. Berarti kalau tinggal ada 3 peristiwa, ya udah tinggal kita bagi 3 gitu. Makanya muncul nilai sepertiga di situ. Nah, oke, berarti di sini setiap peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama atau probabilitas yang sama. Kayak ada cerah, berarti cerah ini nilainya ada sepertiga, sedang juga sepertiga, lesu juga sepertiga, mempunyai kemungkinan yang sama. Makanya di sini kemudian setiap prospek ekonomi tadi kita kalikan dengan itu tadi. Ini tadi probabilitasnya.
Makanya di sini untuk saham sepertiga dikalikan 10. Oke. Ya, sepertiga dikalikan 10, sepertiga dikalikan 6,5, sepertiga dikalikan minus 4, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita ambil yang apa? Maksimum, karena ingin memaksimalkan ya keuntungan kita. Tergantung kasusnya kalau di sini. Jadi untuk apa namanya ini tadi, jadi untuk apa namanya itu Laplace, jadi tergantung yang kita inginkan. Kalau kita contohnya investasi, berarti kan kita ingin memaksimalkan investasi kita. Kalau kita misalkan dalam kasus ongkos atau ongkos produksi, ya kita ingin meminimalkan tentunya. Nah, bisa seperti itu. Nah, di sini karena kita ingin memaksimalkan, ya kita ambil yang maksimal di sini. Ada dua nilai itu. Sehingga kita peroleh untuk kriteria Laplace ada 2, tanah dan tabungan. Nah, kita ringkas dari video di awal tadi. Untuk beberapa kriteria ada maksimin, maximax, regret, minimax, Hurwitz, dan Laplace ya. Nah, keputusan investasinya untuk dengan kriteria maksimin itu adalah tabungan, maximax adalah saham, regret secara minimax adalah tanah, Hurwitz dengan A-nya 0,6 itu tanah, dan Laplace tanah atau tabungan. Nah, dari beberapa kriteria itu tadi bisa dipilih bebas bagaimana ya. Pemilihan keputusan itu tergantung pada kepribadian dan filosofi pengambil keputusan. Jadi tergantung orang yang mengambil keputusan. Ya makanya punya pandangan seperti apa, ya bebas saja. Bisa memilih beberapa kriteria yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.